Jadi ada satu orang yang berhati-hati benar lawan yang haram, berhati-hati benar lawan yang haram. Nah ini perlu kita umpati. Ada kisah seorang pemuda, yang mana pemuda ini pada suatu ketika dia kehausan, kemudian dia mencari sungai untuk minum dari sungai tersebut. Dicari sungai, dapat sungai, akhirnya minum di situ, santai di situ. Kemudian melihat ada apel tadi larut. Bahasa Indonesia larut tadi, larut ya lah. Ya. Apel tadi larut. Apa? Hanyut gak? Apelnya hanyut. Melihat apel langsung dimakannya, diambilnya langsung dimakannya. Habis makan hanya sadar, astagfirullahaladzim, ini apel siapa ini? Kenapa wani-wani memakan apel sedangkan aku belum tahu ini milik siapa? Akhirnya ini tadi apel datang sana di bawah banyu, kalau di bawah sungai, oh datang sana, dicariinya di mana sumber daripada apel tadi. Dicariinya, ternyata dapat ada satu kebun apel. Ini berarti nih, datang sini berarti apelnya nih. Akhirnya bertakun lawan masyarakat di situ, adakah yang tahu ini kebun ini milik siapa? Maka disebutkan kebun ini adalah milik si fulan, misalnya milik Haji Anu. Didatanginya Haji tadi, Ji, ulun tadi itu pas istirahat di sungai, sekalinya melihat ada apel, ulun makan, kada sadar lagi sudah ulun makan, sekalinya ulun habis itu terkajub, kenapa ulun wani-wani memakan apel yang kada tahu siapa pemiliknya. Maka ulun telusuri apel tadi itu datang mana, asal usulnya, dan akhirnya ulun mendapatkan kabar kalau pian ini pemiliknya. Ulun minta halal lawan pian supaya ulun ini nyaman juga beribadah. Soalnya kalau ulun makan haram, ulun kada nyaman beribadah, kada diterima ibadah ulun. Ulun minta halal lawan pian, ikhlas akan ulun temakan apel pian. Ujar Haji tadi kada kawan kayak itu. Ikam bisa ku ikhlasakan apel tadi, asalkan ikam hakun begawi 3 tahun di kebunku ini, mengurusi kebunku tanpa digaji. Apel satu aja persyaratan supaya menghalalkan apel tadi kayak apa? 3 tahun begawi di kebun itu tanpa digaji. Akhirnya ngaran sidin ini orang yang waro, pemuda ini orang yang waro, orang yang takut dengan yang haram. Akhirnya oke, ulun siap untuk melaksanakan tugas asalkan ulun bisa mendapatkan kehalalan daripada apel yang ulun makan. Akhirnya ini selama setahun berlalu dengan sabar, ini anak mencari kehalalan. 2 tahun, 3 tahun, akhirnya luar biasa tahannya. 3 tahun hanya sekedar untuk menghalalkan 1 apel aja. Kalau kita awam kayak itu, kalau usah ada pian kayak itu, ulun biar aja masuk neraka sudah. Gara-gara 1 apel wahara sampai 3 tahun ulun disuruh begawi, biar aja masuk neraka sudah. Kalau kita kayak itu bisa. Tapi orang ini luar biasa, takutannya lawan yang haram. Sudah 3 tahun tadi datang lawan hajinya, Ji, ulun sudah 3 tahun melaksanakan tugas ulun, dan ulun ini sudah mendapatkan kehalalan apel yang ulun makan. Kada kayak itu, belum lagi Presiden, belum ada 1 lagi persyaratannya supaya apel itu halal. Ikam kawin lawan anak perempuanku yang mana matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Umajar dia pemuda tadi, ulun sudah 3 tahun nah begawi lawan pian tanpa gaji, hakun aja ulun ada pulang 1, ini ngalih banar persyaratannya. Ikam kalau kada mau jar haji tadi, pokoknya kada halal apa itu, pokoknya kada halal, karena orangnya memang menjaga benar daripada yang haram. Akhirnya inggih sudah ulun rela mengawini anak pian yang cacat itu. Akhirnya dikawinakan, diakatakan.
aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mahar sekian dibayar tunai. Akhirnya aku terima nikahnya anak perempuan pian dengan mahar sekian dibayar tunai, sah. Akhirnya si haji tadi menyuruh tuh binikam datangi di kamar. Ini sudah karena nyaman ini kayak ini biniku lumpuh apa bisu, tuli, buta, banyak banget cacatnya, sudah pikiran tuh kada mengaruan sudah. Sekalinya assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekalinya masuk ke dalam kamar tadi, melihat biniannya bungas banar, matanya kada buta, telinganya kada tuli, batisnya kada lumpuh. Maka pemuda ini keluar rumah dengan rasa heran. Haji, itu lainan bini ulun itu, salah kamar ulun. Jar haji tadi itu bini ikam. Bini ikam bujur itu anakku yang kukawinakan lawan ikam. Tapi inya bisa melihat, inya bisa mendengar, inya bisa berpandir, inya bisa berjalan. Nah, yang ku maksud jar haji tadi, yang aku maksud inya itu buta, matanya kada mau memandang yang haram. Yang ku maksud telinganya itu tuli, telinganya kada mau mendengarkan pandiran-pandiran yang haram. Yang ku maksud dengan kakinya, dengan mulutnya itu bisu adalah mulutnya itu kada mau memandirakan pandiran-pandiran yang kada baik, menghina sesama orang Islam. Dan yang ku maksud dengan kakinya itu lumpuh adalah kakinya tidak pernah berjalan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tadi hidup bahagia dengan perempuan itu. Jadi perempuan, laki-laki yang wara, yang soleh, kawin lawan perempuan yang solehah. Akhirnya apa? Akhirnya daripada pernikahan keduanya tadi lahirlah seorang anak yang soleh yang bernama Al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i yang rancak kita dengar namanya, mazhab kita di sini mazhab Syafi'i. Itu anak daripada hasil kedua daripada laki-laki yang saleh dan perempuan salehah tadi. Biasa ini orang yang waro. Nah, hendaknya kita kayak ini juga. Kalau kita sudah temakan yang haram, ayo minta ikhlas akan lawan ampunnya. Pernah mengambil di warung orang, bepadah ulun pernah mengambil di warung pian, mengambil Indomie 3 bungkus bepadah. Kalau sidin kada mengikhlaskan kecuali dengan bayari. Kalau sidin menyuruh begawi. Pokoknya kayak apa supaya yang sudah masuk ke dalam parut itu menjadi halal. Nah, itu usahakan kayak itu. Kullu nabatin, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Kullu lahmin nabata min sukhtin atau nabata min haramin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram, maka neraka yang lebih utama bagi dirinya. Jadi makanan yang masuk awak, misalnya Indomie habis menyuntan dari 3 bungkus, dimasaknya, dimakannya jadi daging dari yang masuk ke dalam parut jadi daging, maka daging tadi yang lebih utama masuk ke neraka. Kalau daging ini masuk neraka berarti seawak kan masuk neraka. Kada mau bang daging itu aja yang masuk neraka, kada kawa. Kalau daging yang mie tadi jadi daging, dagingnya tadi masuk neraka, inya berataan seawakan masuk neraka juga dari kepala sampai batis. Nah, jadi cari keikhlasan mumpung masih hidup, cari keikhlasan, cari pokoknya siapa-siapa aja. Kalau misalnya pian dulu pernah mengambil ampun orang dan orangnya kada lagi kayak apa, maka pian bersedekah kepada orang yang memerlukan, kemudian pian niatakan pahalanya sagan orang yang duitnya pernah pian ambil, barangnya pernah pian ambil, niatakan